Prabu Harjuno Sosrobau, seri 222, Romo Bargowo. Namun orang itu telah pingsan kembali. Darah banyak mengucur dari lukanya. Suseno kemudian menggoyang-goyang tubuh itu, namun tetap tidak bergerak. Mereka kemudian kembali ke tempat jasad Ki Jamadagni diletakkan. Mereka kemudian membagi tugas. Suseno dan Wasu diminta untuk melamporkan kepada Ki Demang Kademangan Dewosono. Sedangkan Rumawan dan Wismawasu mengurusi di pertapaan. Sementara itu, Romo Bargowo terus memacu kudanya agar bisa menyusul Prabu Hihaya yang membawa lari ibunya, Nyi Dewi Renuko. Walau kadang-kadang ia mengamati tapak kuda agar tidak berselisih jalan. Dalam pada itu, Dewi Renuko selalu meronta-ronta agar bisa lepas dari cengkraman Prabu Hihaya di atas punggung kuda. Hal itu membuat laju kudanya tidak bisa kencang. Tidak hanya meronta-ronta, tetapi juga berteriak-teriak. Hihaya, lepaskan aku, Hihaya, lepaskan. Prabu Hihaya menjadi sangat marah. Kemudian ditotoknya simpul saraf Dewi Renuko sehingga pingsan. Dewi Renuko kemudian ditelungkupkan di depan Prabu Hihaya di punggung kuda itu. Kini Prabu Hihaya mulai bisa mengendalikan kudanya lebih cepat. Namun kemudian Prabu Hihaya mendengar derap kaki kuda di belakangnya. Ia menduga bahwa itu pasti prajuritnya yang telah berhasil menghabisi Romo Bargowo. Ia justru memperlambat laju kudanya untuk bertukar kuda. Kuda yang ia tunggangi mungkin sudah terlalu capek karena membawa dua beban. Tetapi alangkah terkejutnya ketika ia tahu yang membuntuti adalah Romo Bargowo. Hihaya, serahkan ibuku, teriak Romo Bargowo. Keparat, kenapa kau tidak mampus, Bargowo? Umpat Prabu Hihaya. Prajuritmu yang mutiara semua, saut Romo Bargowo. Itu tidak mungkin, sanggah Prabu Hihaya. Ayo berhenti, serahkan ibuku, desak Romo Bargowo. Keparat, pengen mampus anak ini, umpat Prabu Hihaya. Berkata demikian, ia lantas meloncat turun, karena jika ia bertempur di atas kuda, tentu tidak menguntungkan, karena membawa beban Dewi Renuko. Namun naas tak bisa ditolak. Dewi Renuko meluncur jatuh di arah yang berlawanan dengan turunnya Prabu Hihaya. Dan celakanya, jatuhnya Dewi Renuko yang pingsan itu, kepalanya terlebih dahulu. Romo Bargowo yang meloncat secepat kilat tak berhasil menangkap ibunya itu, karena ia tak menduga sama sekali. Namun ia berhasil membopong ibunya itu yang telah tergeletak di tanah. Romo Bargowo kemudian menyingkirkan ibunya itu. Hihaya, kau ingin membunuh ibuku. Berkata demikian, Romo Bargowo langsung menyerang Prabu Hihaya dengan kapaknya. Namun Prabu Hihaya sempat menghindar, dan bahkan kemudian ia mengejek mentertawakan Romo Bargowo. Wahahaha, bocah kemarin sore mau melawan aku, sesumbar Prabu Hihaya. Namun yang menjawab adalah ayunan gandewo yang besar dan panjang itu. Prabu Hihaya meremehkan kekuatan Romo Bargowo, maka dengan sengaja ingin menangkap gandewo itu dengan tangan kirinya.
sedangkan tangan kanannya memegang pedang. Namun Prabu Hehaya terkejut bukan kepalang. Telapak tangannya bagi remuk tulang-tulangnya. Romo Bargowo yang sangat marah itu memang telah mengerahkan ilmunya yang disalurkan lewat Gandewo itu. Kapak andalan Romo Bargowo segera menyusul menebas dada Prabu Hehaya. Prabu Hehaya sempat menangkis dengan pedangnya, namun ia kembali terkejut karena pedangnya terpental lepas dari genggaman. Romo Bargowo tak menyia-nyiakan kesempatan. Prabu Hehaya lengah sekejap, namun yang sekejap itu menentukan perlawanannya. Kapak andalan Romo Bargowo kembali menebas leher Prabu Hehaya. Prabu Hehaya sempat sedikit menghindar, tetapi akibatnya adalah dadanya yang terbelah oleh tajamnya kapak andalan Romo Bargowo. Kemudian terdengar keluhan terputus. Wah, darah menyembur dari dada yang menganga. Prabu Hehaya terjerembab di tanah, berdebu dan kemudian tewas bersambung. Meremehkan lawan adalah separuh dari kekalahan.